Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. 2021 menjadi momen tumpuan untuk pemulihan ekonomi dunia. Meski demikian, Lembaga Keuangan Asal Negeri Paman Sam, JP Morgan menilai pemulihan ekonomi dunia yang paripurna ini masih akan jauh dari kenyataan karena tahun ini pun tidak lepas dari berbagai tantangan. Seperti apa detailnya kita akan simak bersama dalam Menanti Kesembuhan Ekonomi. Nah, kita mulai dari kondisi saat ini, di mana tahun baru tentunya juga menjadi harapan baru bagi kita semua untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Namun sayang, rupanya di awal tahun ini, penyebaran virus COVID-19 di seluruh dunia masih sangat sulit untuk ditangani. Per hari ini saja sudah lebih dari 95 juta orang terinfeksi kasus ini dan sudah ada lebih dari 52,3 juta orang yang dinyatakan sembuh, sementara lebih dari 2 juta kasus meninggal dunia akibat pandemi ini. Kemudian dalam rilis Outlook 2021, JP Morgan menilai bahwa kawasan Asia ini tampaknya relatif berhasil dalam pengendalian kasus. Terlebih kawasan Asia Timur seperti China yang mendapatkan keuntungan dari first in first out-nya pandemi ini. Kemudian pemulihan ekonomi China pun juga sudah mulai terlihat dari sektor industri yang didukung dengan ekspor yang sudah kembali kuat, dan bahkan pemulihan ekonomi China ini juga sudah merambah ke sektor pariwisata domestik. Dan yang terbaru adalah rilis dari Biro Statistik China yang mencatatkan bahwa pertumbuhan ekonomi China sepanjang tahun 2020 ini sudah sebesar 2,3%, lebih tinggi dibandingkan konsensus dan juga masih mampu tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19 yang juga membuat sejumlah negara ini berada di jurang resesi. Kemudian sebetulnya selain China, untuk Taiwan dan juga Korea Selatan ini juga dinilai sudah pulih lebih awal oleh JP Morgan. Ini berkat permintaan yang kuat juga untuk sektor teknologi. Nah, sementara penilaian untuk Eropa dan juga Amerika Serikat rupanya dinilai buruk juga dalam pengendalian pandemi. Apalagi momentum penyebaran virus corona yang baru ini membuat sejumlah negara di Eropa akhirnya kembali menerapkan penguncian wilayah ataupun juga lockdown. Sehingga ini tampaknya juga berbanding terbalik dengan kondisi di Asia Timur, sehingga akhirnya JP Morgan pun menilai bahwa pemulihan ekonomi dunia ini akan berjalan dalam pace ataupun juga ritme yang berbeda. Jadi ada yang duluan untuk pulihnya juga, tapi ada yang belakangan untuk pulihnya. Nah, meski demikian, lembaga ini juga menilai ya, rupanya Indonesia, Filipina, dan juga India ini masih harus berjuang keras untuk mengendalikan penyebaran pandemi sekaligus menjaga aktivitas ekonomi. Jadi harus seimbang, di mana negara-negara ini dinilai amat sangat bergantung pada distribusi vaksin. Nah, maka dari itu artinya adalah kehadiran dari vaksin COVID-19 ini amat sangat penting untuk pemulihan ekonomi, apalagi kehadirannya dinantikan di kuartal pertama tahun ini, sehingga ini adalah dianggap menjadi titik balik untuk pemulihan ekonomi. Meskipun sebetulnya JP Morgan menilai bahwa vaksin ini tidak akan menjadi solusi yang lengkap. Kenapa demikian? Jadi yang pertama adalah berkat efektivitas vaksin yang hingga saat ini menurut JP Morgan masih dipertanyakan, khususnya dengan perkembangan varian baru virus corona. Kemudian yang kedua, ini adalah karena memang rencananya di tahun 2021 ini sebagian besar populasi dunia ini masih belum akan mendapatkan vaksin ya. Jadi karena memang baik itu karena kendala logistik maupun juga ekonomi maupun juga produksi vaksin yang masih belum cukup untuk seluruh populasi dunia. Nah, kita lihat di slide selanjutnya, sehingga akhirnya lagi-lagi nih ya, jadi stimulus fiskal ini dinilai masih akan menjadi salah satu juru selamat perekonomian yang ampuh di tengah kondisi pandemi seperti ini. Jadi JP Morgan menilai bahwa kawasan Asia ini akan menjadi kawasan yang akan lebih cepat bangkit dari jurang resesi akibat pandemi. Karena tadi selain karena pengendalian kasusnya juga, tapi juga ditopang oleh stimulus fiskal yang cukup memadai. Kemudian selain itu, Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina ini dinilai akan memiliki ruang yang cukup besar untuk pemulihan ekonomi. Sementara Singapura ini akan ikut terbawa arus dalam pemulihan ekonomi China dan juga Amerika Serikat. Meski demikian, penyebaran pandemi ini disebutkan masih akan membebani pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini. Nah, sementara Eropa ini rupanya dinilai masih akan sangat sulit untuk kembali mengangkat pertumbuhan ekonomi ke masa sebelum pandemi. Meskipun sebetulnya Uni Eropa ini telah menyetujui stimulus sebesar 750 miliar euro dan juga suku bunga sudah berada di angka negatif. Namun rupanya hal ini dinilai masih belum cukup untuk memperbaiki kerusakan ekonomi. Apalagi kita ketahui saat ini juga ditambah dengan kondisi lockdown yang baru di sejumlah negara Eropa, sehingga akhirnya membuat
wilayah ini semakin sulit untuk kembali tumbuh perekonomiannya. Nah, kita lihat berikutnya USA ataupun juga Amerika Serikat, di mana kita lihat di sini, jadi Amerika Serikat ini dinilai memiliki kebijakan fiskal yang cukup baik atau sangat memadai. Jadi karena memang untuk stimulus yang diberikan oleh Amerika Serikat, baik moneter maupun juga fiskal, ini cukup baik, diantaranya adalah pembelian obligasi treasury dan mortgage backed security oleh The Fed senilai 120 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ada juga 2,2 triliun dolar Amerika Serikat untuk CARES Act-nya. Kemudian juga ada stimulus tambahan senilai lebih dari sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat, sehingga akhirnya kombinasi antara stimulus fiskal dan juga moneter di Amerika Serikat ini dinilai oleh JP Morgan sudah sangat baik. Nah, kita lihat tadi berbicara tentang stimulus ya, ini artinya adalah dua sisi mata uang, karena memang kalau kita ketahui bahwa kebijakan dan juga dukungan fiskal kalau tidak mencukupi, ini akan membuat perekonomian saat ini sulit untuk tumbuh. Tapi kalau misalnya tidak dipikirkan dengan hati-hati, maka stimulus fiskal ini bisa menjadi bumerang untuk kemudian hari. Sehingga ini pun bisa menjadi ancaman pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, yaitu adalah kekhawatiran akan meningkatnya utang pemerintah. Karena dalam jangka panjang kita ketahui bahwa tingkat utang yang tinggi ini bisa menjadi sebuah resiko. Jadi misalnya adalah pembayaran utang ini nantinya ke depannya bisa mengurangi porsi untuk pengeluaran pendidikan, kemudian juga kesehatan, penegakan hukum, infrastruktur, dan juga pengeluaran lainnya. Kemudian yang kedua adalah hambatan dari pertumbuhan ekonomi yang datang dari memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan juga China. Apalagi kita ketahui konflik kedua negara ini juga semakin panas di sektor industri teknologi. Meskipun sebetulnya di Amerika Serikat ini sudah ada transisi kekuasaan di Gedung Putih, namun nampaknya ketegangan antara keduanya belum akan berakhir dalam waktu yang dekat. Kemudian yang ketiga adalah isu dari geopolitik yang tidak hanya urusan dagang antara China dan juga Amerika Serikat. Saat ini juga tengah berlangsung, keduanya juga sedang bersitegang di Laut China Selatan. Belum lagi kita ketahui ada juga konflik-konflik di wilayah lainnya. Salah satunya juga konflik ekonomi di Timur Tengah yang juga meluas ke ekonomi dan juga pasar keuangan melalui harga minyak. Dan tidak lupa ada juga Inggris yang masih harus meresmikan perceraiannya dengan Uni Eropa. Artinya memang ada banyak sejumlah kasus-kasus isu geopolitik yang juga menjadi tantangan perekonomian di tahun 2021 ini. Nah, meski demikian, meski di tengah beragam hambatan, tetap ya pertumbuhan ekonomi di tahun ini dinilai akan jauh lebih baik ataupun juga optimistis ketimbang tahun 2020 lalu.